Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denki Purwati dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi, organisasi, manajemen, dan strategis. Pada pembahasan kali ini terdapat 3 topik, yaitu yang pertama ada organisasi dan sistem informasi, yang kedua ada pengaruh sistem informasi pada organisasi dan bisnis, yang ketiga ada penggunaan sistem untuk informasi. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, organisasi dan sistem informasi. Yang pertama, organisasi. Organisasi dalam perspektif bisnis dapat diartikan sebagai struktur sosial yang bersumber dari lingkungan di mana sumber tersebut kemudian diproses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Ada yang namanya karakter umum organisasi. Yang pertama ada organisasi tersusun atas hierarki kewenangan. Yang kedua, pembagian jenis pekerjaan jelas dan terspesialisasi. Yang ketiga, kewenangan dibatasi oleh seperangkat aturan dan prosedur. Yang keempat, ada aturan menciptakan semua sistem yang universal dan tidak memihak. Berikutnya ada komponen dalam organisasi. Yang pertama ada tempat kerja, menentukan tempat di mana SDM dibuat dan memasarkan produk dan jasa. Yang kedua ada sumber daya manusia, merupakan SDM berhubungan langsung dengan proses, produksi, dan distribusi. Yang ketiga ada budaya organisasi, langkah-langkah yang dilakukan oleh para anggota atau karyawan dalam suatu organisasi yang dapat menjadi perekat sosial di dalam organisasi tersebut. Yang keempat ada pengaruh, timbal balik yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungannya yang merupakan akibat adanya interaksi terus-menerus. Yang selanjutnya ada sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi. Informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi juga diartikan sebagai serangkaian kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia untuk mengubah masukan atau input menjadi keluaran atau output berupa informasi guna mencapai sasaran yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Ada hubungan antara organisasi dan sistem informasi. Pada organisasi ada yang namanya bisnis strategis, objektivitas, dan bisnis proses. Sedangkan pada sistem informasi dia saling berkaitan karena adanya software, hardware, data management, dan telecommunication. Nah, ketergantungan tersebut, maka perubahan yang terjadi pada strategis bisnis, aturan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi mampu diikuti dengan perubahan pada perangkat lunak, perangkat keras, basis data dan telekomunikasi yang mendukung sebuah sistem informasi dalam sebuah organisasi dan juga dapat dijadikan batasan pada organisasi karena apa yang diinginkan oleh organisasi sangat bergantung pada sistem informasi yang dijalankan di dalamnya, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam sebuah organisasi personal, perusahaan, strategis bisnis organisasi, aturan dan prosedur yang ada di dalam sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh sistem informasi yang digunakan oleh organisasi tersebut. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya dampak sistem informasi pada organisasi dan bisnis. Perkembangan sistem informasi. Selanjutnya pada pembahasan kedua yaitu dampak sistem informasi pada organisasi dan bisnis. Perkembangan sistem informasi tersebut perlu didukung oleh banyaknya faktor yang diharapkan dapat memberikan kesuksesan bagi sistem informasi itu sendiri yang tercermin dari kepuasan user sebagai penggunaan sistem informasi tersebut. Sistem informasi tidak hanya sebagai alat pengelolaan data melainkan digunakan untuk mengetahui lebih cepat timbulnya permasalahan dalam organisasi. Sistem organisasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kinerja individual dalam organisasi bisnis yang pastinya juga akan meningkatkan kinerja organisasi. Yang pertama ada dampak sistem informasi bagi organisasi. 1. Meratakan organisasi. Riset tentang perilaku menghasilkan teori bahwa teknologi informasi memfasilitasi pemerataan hierarki dalam suatu perusahaan dengan memperluas distribusi informasi penggunaan, memperdayakan karyawan di level bawah, dan meningkatkan efisiensi manajemen. Yang kedua, mendorong organisasi menggunakan pemberdayaan dalam menyelesaikan tugas-tugas, di mana sekelompok profesional berkumpul dalam jangka waktu yang singkat untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.
Yang ketiga, internet dan organisasi. Internet memiliki dampak yang sangat penting bagi hubungan di mana banyak perusahaan dan entitas. Ikon internet merupakan aksesibilitas, penyimpanan dan distribusi informasi pengetahuan untuk organisasi. Yang keempat, mengubah biaya modal dan biaya informasi yang bersifat relatif atau tidak langsung atau tergantung kondisi tertentu. Ketika biaya teknologi informasi menurun, dia akan menggantikan tenaga kerja manusia secara historis selalu meningkat seiring waktu. Yang kedua, dampak dari sistem informasi pada bisnis. Yang pertama, ada meningkatkan efisiensi alur kerja perusahaan. Salah satu manfaat penggunaan sistem informasi adalah membuat alur kerja perusahaan menjadi lebih efektif. Yang kedua, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Penggunaan sistem informasi yang tepat bisa membuat perusahaan mampu mengevaluasi sumber daya manusia yang dimiliki, terutama terkaitnya dengan penempatan kerja dan kapasitas kerja. Yang ketiga, meminimalisasi produk catat. Sistem informasi yang balik maupun memberikan data yang akurat, bahkan pada saat proses pengerjaan suatu produk sekalipun. Pembahasan yang ketiga adalah penggunaan sistem untuk informasi. Sistem informasi ini merupakan kumpulan dari komponen-komponen yang saling bekerja mengelola informasi dalam bentuk data sehingga dapat diproses menjadi lebih mudah untuk berbagai pengolahan data yang berbasis digital ini. Memungkinkan segala keputusan juga bisa dibuat dengan lebih mudah sehingga dengan demikian tentunya memudahkan setiap orang dalam bekerja. Bagi Anda yang belum mengetahui seberapa pentingnya penggunaan sistem informasi dalam sebuah organisasi, simak beberapa informasi berikut ini. Yang pertama, ada hemat biaya. Yang kedua, layanan semakin berkualitas. Dan yang ketiga, daya saing lebih baik. Yang keempat, penyimpanan data lebih akurat. Selanjutnya, tujuan dari penggunaan sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi dari pengolahan data. Informasi yang dihasilkan akan dapat digunakan apabila telah memenuhi 3 pilar sebagai berikut. Yang pertama ada relevance atau informasi yang tetap sasaran sesuai kebutuhan manusia. Yang kedua ada timelines, informasi yang tepat waktu ini, maksudnya informasi yang masih hangat terjadi, bukan informasi yang telah lama berlalu. Yang ketiga akurat, informasi yang akurat maksudnya informasi yang telah dibenarkan sebagai fakta dan dapat diterima dengan akal sehat. Baik, itulah materi yang saya bawakan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.